Perkenalkan, nama saya Gabriela Bella, NIM 20302187, mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi pasar uang. Kita masuk dalam pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek, di mana mayoritas yang diperjualbelikan adalah surat berharga berkualitas tinggi. Jangka waktu surat berharga pasar uang biasanya paling lama 1 tahun. Pasar uang juga adalah tempat bertemunya investor atau pihak yang memiliki dana dan badan usaha atau perusahaan yang memerlukan modal. Investor yang akan menyumbangkan dananya kepada perusahaan dengan mendapatkan surplus, sedangkan untuk perusahaan pasar uang adalah tempat di mana bisa mendapatkan dana untuk menutupi arus kas negatif dan meningkatkan skala perusahaannya. Adapun persamaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, sama-sama dari bagian pasar finansial atau pasar pendanaan yang menjadi tempat bertemunya investor dan perusahaan. Yang kedua, menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak surplus dan defisit yang memiliki peluang investasi. Yang ketiga, produk pasar uang dan pasar modal relatif sama, yaitu surat berharga. Ada juga perbedaan dari pasar uang dan pasar modal. Pasar uang bersifat jangka pendek kurang dari 270 hari dan instrumen yang diperdagangkan yaitu sertifikat deposito, tabungan, SBI, dan komersial paper. Sedangkan pasar modal bersifat jangka panjang dengan instrumen yang diperdagangkan adalah obligasi, reksadana, dan saham. Otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral, sedangkan pasar modal adalah Departemen Keuangan. Pasar modal ada pasar sekundernya, sedangkan pasar uang tidak selalu ada. Pasar uang ada di antara bank, sedangkan pasar modal terjadi di bursa efek. Pasar modal memiliki produk turunan opsi, warrant, dan right, sedangkan pasar uang hanya memiliki turunan produk reksadana. Dalam hal risiko, pasar uang risikonya rendah tapi untungnya juga rendah, sedangkan pasar modal risikonya tinggi dan return yang juga tinggi. Selanjutnya membahas tentang mekanisme pasar uang. Mekanisme pasar uang bersifat abstrak dan tidak memiliki tempat khusus seperti pasar modal. Transaksi pasar uang dilakukan secara over-counter market. Dilakukan oleh sejumlah partisipan melalui meja atau banking room, masing-masing tidak harus bertatap muka. Ada juga fungsi dari pasar uang. Yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga. Yang kedua, sebagai penghimpun dana surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri untuk menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Yang kelima, sebagai salah satu otoritas moneter dalam melakukan operasi pasar terbuka melalui sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Adapun pelaku pasar uang. Yang pertama, bank-bank komersial. Sebagai lembaga perantara antara unit surplus dan unit defisit, serta memenuhi ketentuan kewajiban giro minimum. Selanjutnya sebagai dealer di pasar OTC.
dan sebagai pemberi jasa base income atau keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa lainnya. Yang kedua, pemerintah. Karena adanya perbedaan waktu antara pemerintah pusat dengan daerah dalam hal pajak atau pengeluaran yang harus dilakukan, maka pemerintah pusat dan daerah di banyak negara membutuhkan dana talangan atau bargaining funds. Yang ketiga, future exchange, di mana money market contracts merupakan persetujuan untuk membeli dan menjual surat-surat berharga piranti pasar uang pada tingkat harga dan tanggal tertentu yang telah disepakati. Money market future options memberikan hak kepada pemegang atau bukan kewajiban untuk membeli atau menjual money market future contracts pada harga tertentu dan sebelum tanggal tertentu. Tujuan dari pasar uang dibagi menjadi dua. Yang pertama, membutuhkan dana, di mana untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, juga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, dan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja bagi yang mengalami kalah clearing. Yang kedua, menanamkan dana, di mana untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu dan membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, juga kegiatan spekulasi. Dalam pasar uang terdapat juga resiko investasi di pasar uang yang terbagi menjadi 8. Yang pertama, resiko pasar. Yang kedua, resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat. Yang ketiga, resiko reinvestment. Yang keempat, resiko gagal bayar. Yang kelima, resiko inflasi. Yang keenam, resiko valuta. Yang ketujuh, resiko politik. Yang kedelapan, resiko likuiditas. Dalam pasar uang terdapat juga instrumen pasar uang. Yang pertama, interbank call money. Dijelaskan bahwa call money adalah penempatan atau peminjam dana jangka pendek atau dalam hitungan hari antar bank. Dan call money merupakan instrumen bank dalam mengatasi kekurangan dan kelebihan dan jangka pendek yang bersifat sementara. Ada juga instrumen sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek. Tujuan Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Ada juga instrumen sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah perjanjian dan tingkat bunga tertentu, di mana sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Perbedaan sertifikat deposito dan deposito tabungan. Sertifikat deposito merupakan salah satu instrumen pasar uang yang lebih ke arah investasi yang sebenarnya daripada deposito tabungan yang lebih berfungsi sebagai tabungan. Sertifikat deposito ini tidak punya nama pemilik paten, tidak seperti deposito biasa yang hanya bisa akses oleh pemiliknya. Ada juga surat berharga pasar uang atau SPBU, di mana dijelaskan bahwa surat berharga pasar uang merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang ditandatangani oleh nasabah. Biasanya surat ini merupakan surat jaminan pelunasan hutang nasabah
kepada bank yang kemudian menjadi hak si bank pemberi utang untuk memperdagangkannya di pasar uang. Selanjutnya, instrumen Bankers Acceptance merupakan wesel berjangka yang diterima oleh eksportir untuk sejumlah barang ekspor impor yang diperjualbelikan. Dengan adanya dokumen ini, maka bisa menghindarkan pihak eksportir dan investor dari kemungkinan gagal bayar karena kurang percayaan terhadap kemampuan bayar si importir. Instrumen Commercial Paper, di mana dijelaskan bahwa commercial paper merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dan BUMN. Commercial paper merupakan surat janji untuk membayar kembali jumlah utang yang diterima pada suatu tanggal tertentu. Jatuh tempo dari commercial paper ini berkisar 270 hari. Adapun instrumen Treasury Bills, di mana dijelaskan bahwa Treasury Bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang ditetapkan. Instrumen ini sangat mudah diperjualbelikan dan disukai oleh perusahaan, terutama oleh lembaga-lembaga keuangan untuk dijadikan sebagai cadangan likuiditas. Sekian dari presentasi saya yang membahas tentang materi pasar uang. Saya ucapkan terima kasih dan bila ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon saran juga agar dalam pembuatan tugas selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih.